Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Aplikasi Natrium Polistirena Sulfonat NaPSS sebagai flokulan dalam penjernihan air. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Destiana Eka Rahmasari, NIM 14, dan 3 teman saya, Sabrina Tamimi, NIM 67, Rizky Agustina, NIM 78, dan Tessa Silvi, NIM 80. Di sini kami akan membahas 1. Pendahuluan, 2. Tinjauan pustaka, 3. Metode penelitian, dan keempat, yaitu jadwal kegiatan. Latar belakang kami membuat penelitian ini, yaitu di dunia kuliner saat ini, styrofoam menjadi opsi sebagai pembungkus makanan yang paling banyak digunakan. Hal ini dikarenakan styrofoam memiliki sifat yang praktis, mudah dibawa, ringan, dan dapat mempertahankan suhu makanan. Akan tetapi, styrofoam ini dapat menyebabkan limbah styrofoam karena sifatnya yang sukar diurai oleh mikroorganisme. Sifat-sifat dari styrofoam sendiri yaitu membahayakan kesehatan karena memiliki kandungan zat karsinogen, sukar terurai, mencemari lingkungan, penanganan limbah seperti penggunaan kembali tanpa modifikasi, pembakaran, dan ditimbun dalam tanah tidak ramah lingkungan. Kemudian pada penelitian sebelumnya, limbah polistirena dengan sulfonasi menggunakan asam sulfat berasap dan pelarut sikloheksana, serta melihat pengaruh flokulan terhadap suspens kaolin. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa NaPSS dapat meningkatkan laju sedimentasi dari suspensi kaolin. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, mempelajari pengaruh suhu reaksi terhadap derajat sulfonasi polistirena sulfonat. Yang kedua, mempelajari pengaruh konsentrasi natrium polistirena sulfonat NaPSS terhadap penjernihan air. Dan yang ketiga, mengetahui keefektifan natrium polistirena sulfonat NaPSS sebagai flokulan dalam penjernihan air. Memasuki bab tinjauan pustaka, polistirena adalah jenis plastik termoplastik yang termurah dan paling berguna serta bersifat jernih, keras, halus, mengkilap, dapat diperoleh dalam berbagai warna, dan secara kimia tidak reaktif. Stirena merupakan cairan yang tidak berwarna menyerupai minyak dengan aroma seperti benzena dan memiliki rumus kimia C6H5CH2 atau ditulis sebagai C8H8 menurut Herlina 2008. Polistirena ini dihasilkan dari sterena yang mempunyai gugus vinil atau 6 cincin karbon yang tersusun secara tidak teratur sepanjang garis karbon dari molekul. Kemudian, salah satu jenis polistirena yang cukup populer di kalangan produsen dan konsumen adalah Expand Polystyrene atau EPS. EPS sebagai suatu modifikasi plastik polistirena umumnya dikenal masyarakat sebagai plastik foam atau styrofoam. Styrofoam atau plastik busa masih termasuk golongan plastik. Umumnya, styrofoam berwarna putih. Styrofoam merupakan bahan plastik yang memiliki sifat khusus dengan struktur yang tersusun dari butiran dengan kerapatan rendah, mempunyai bobot ringan, dan terdapat ruang antar butiran yang berisi udara yang tidak dapat menghantar panas, sehingga hal ini membuatnya menjadi insulator panas yang baik, menurut Yopi 2014. Kemudian flokulasi. Flokulasi adalah proses penggabungan partikel-partikel tersuspensi dalam larutan menjadi partikel yang berukuran lebih besar. Bahan padat yang mempunyai densitas rendah sukar untuk diendapkan. Cara pengendapannya dilakukan dengan mengelompokkan partikel-partikel yang terlarut menjadi satu kesatuan. Kemudian sulfonasi. Reaksi sulfonasi itu sendiri merupakan reaksi substitusi elektrofilik dengan menggunakan sulfonating agen yang bertujuan untuk mensubstitusi atom H dengan gugus SO3H pada molekul organik melalui ikatan kimia pada atom karbonnya. Polistirena tersulfonasi atau PSS disintesis dengan mengalirkan oleum menggunakan gas nitrogen sebagai pembawa ke dalam larutan polistirena. Larutan polistirena merupakan styrofoam yang dilarutkan dalam kloroform. Polistirena
mudah larut dalam hidrokarbon aromatik dan berklorin. Polistirena tahan terhadap asam, basa, dan zat korosif lainnya. Selanjutnya, pada metodologi penelitian, alat yang kami gunakan pada penelitian ini yang pertama, gelas beker 250 ml, yang kedua gelas ukur 50 dan 250 ml, yang ketiga buret, yang keempat statif, yang kelima magnetic stirrer, yang keenam TDS meter, yang ketujuh TTS meter, yang kedelapan pH meter, yang kesembilan DO meter, dan yang terakhir adalah kertas saring. Kemudian bahan yang kami gunakan pada penelitian ini yang pertama polistirena, yang kedua kloroform, yang ketiga asam sulfat 98%, yang keempat BaCl2 0,1N, dan yang terakhir adalah tawas. Selanjutnya, dalam penelitian ini, kita menggunakan 3 rangkaian alat utama. Yang pertama ada rangkaian alat sulfonasi yang terdiri dari labu leher 3, termometer, kompor listrik, pendingin balik, pengaduk, dan statif. Yang kedua ada rangkaian alat filtrasi yang digunakan dalam uji derajat sulfonasi. Ini terdiri dari buret, statif, dan Erlenmeyer. Yang ketiga ada rangkaian alat flokulasi yang terdiri dari wadah yang berbentuk seperti corong pemisah, pengaduk, dan bak air. Selanjutnya, untuk proses pembentukan natrium polistiren sulfonat, kita menggunakan bahan yaitu polistiren foam atau styrofoam. Yang pertama, persiapan bahan, sorting dan phase reduction. Di sini, styrofoam yang sudah dibersihkan dan dalam keadaan kering dipotong kecil-kecil, kemudian diparut dengan ukuran mesh tertentu. Selanjutnya, serbuk styrofoam yang sudah dibuat pada proses sebelumnya ditimbang dengan berat 3 gram, kemudian dilarutkan ke dalam pelarut kloroform sebanyak 30 ml. Selanjutnya, larutannya sudah terbentuk, masuk ke proses sulfonasi. Di sini ditambahkan H2SO4 98% sebanyak 10 ml, kemudian dipanaskan dengan variasi suhu 60, 70, 80, 90, dan 100 derajat Celcius dengan putaran pengaduk yang divariasikan 80, 100, 120, 150, dan 170 rpm dengan waktu 3 jam. Selanjutnya, larutan dari proses sulfonasi diteteskan secara perlahan-lahan ke aquades hingga terbentuk endapan merah muda. Nah, endapan ini kemudian dilakukan pembilasan atau pencucian beberapa kali hingga tidak lagi tersisa sulfat yang ditandai dengan adanya endapan putih pada air bila diteteskan BaCl2 0,1 normalitas. Selanjutnya, endapan yang dihasilkan tersebut didispersikan ke dalam 30 ml aquades dan dipisahkan 5 ml untuk dilakukan uji derajat sulfonasi dengan metode titrasi asam basa. Selanjutnya, larutan sisa dari proses tersebut ditambahkan NaOH 50% sampai pH-nya menjadi 10 dan kemudian diaduk secara konstan pada suhu 60 derajat Celcius selama 4 jam. Larutan yang terbentuk dari proses pembentukan kemudian dikeringkan dan didapatkan serbuk putih. Nah, serbuk putih inilah yang merupakan natrium polistiren sulfonat kering. Selanjutnya ada pengujian NaPSS. Tahap awal yang kita lakukan yaitu proses koagulasi. Proses koagulasi dengan air kotor yang kita dapatkan dari selokan Mataram, Seturan, Sleman, Yogyakarta, ditambahkan dengan koagulan tawas. Kemudian dilakukan pengadukan selama beberapa menit. Setelah pengadukan dihentikan, melakukan proses flokulasi dengan menambahkan NaPSS kering dengan variasi konsentrasi, yaitu 1, 1,5, 2, 2,5, dan 4 mg per liter. Lalu diaduk dan didiamkan sampai membentuk endapan. Setelah itu melakukan penyaringan. Air hasil penyaringan diuji kejernihannya, meliputi uji TDS, TSS, pH, COD, dan BOD. Air kotor yang belum diberi perlakuan juga diuji kejernihannya untuk dibandingkan. Lalu ada jadwal pelaksanaan.
Pada 3 minggu pertama, melakukan pembuatan NAPSS yang meliputi sorting, size reduction, pelarutan, sulfonasi, pencucian, dispersi, pembentukan, dan drying. Lalu uji sampel yang meliputi uji TDS, TSS, pH, BOD, dan COD pada 5 minggu berikutnya. Lalu analisis data dari data yang diperoleh dari penelitian pada 5 minggu terakhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.